skor 8 poin basket. Ya, oke. Jadi, eh, lalu di antara yang 8 ini, itu ada yang paling besar. Itu dihilangin. Jadi, sisanya 7 dong ya. Nah, setelah 7 orang, itu ternyata poinnya berkurang ya, jadi 12. Ya wajar sih, karena yang paling besar dihilang ya, jadi turun ya. Nah, terus dia mau tahu berapa sih skor yang tertinggi tadi ya, yang sempat hilang gitu. Nah, tadi jawabannya apa? C kan ya. Nah, sekarang kita coba di sini. C. Jadi tadi itu ini nomor satu ya. Jadi nanti ini bakal saya share ya. Oh, ntar gimana nih? Mode drawing. Mode drawing. Ini kan bukan drawing. Draw. Nah ini nomor satu. Ya, nomor satu. Nah, save, cakep. Terus tadi rata-ratanya itu untuk 8 orang, ya, sorry, bukan kayak gini. Untuk N-nya sama dengan 8, ya, 8 orang. Itu rata-ratanya ya, sama dengan berapa tadi? Nah, 14,5. Jadi ini sekalian saya simulasiin ya. Jadi kurang lebih saya tuh kalau ngerjain soal kayak gini. Nah, terus yang paling besar itu kita misalkan X max itu dibuang ya, dibuang. Nah, ini secara sistematis kayak gini. Nah, jadi sekarang N-nya tinggal 7. Nah, akibatnya rata-ratanya itu jadi 12. Nah, jadi kita pakai rumus yang kemarin, yang kita bahas di dua pertemuan sebelumnya, itu em, kita pertama hitung dulu nih, apa sih rumus rata-rata kan ya? Rumus rata-rata kan sama dengan sigma dari masing-masing elemen dibagi dengan banyaknya elemennya atau terhadap apa yang mau kita mau kan. Di sini terhadap banyak pemainnya. Nah, untuk yang pertama, ini yang kedua. Ya, untuk yang pertama itu sama dengan, oh bukan kayak gini. Jadi untuk yang pertama yaitu 14,5 itu sama dengan X bar 1 itu sama dengan summation dari XI per 8. Nah, ini termasuk yang paling besar kan ya tadi. Nah, ini berarti kalau kita jabarin, dan ini bisa ke kanan lagi. Oh gitu. Nggak bisa ke kanan ya. Sudah. Berarti ini kan kalau dijabarin ke bawah aja. Kalau dijabarin, ini tuh XI ditambah, sorry, ntar, terlalu rapat. XI ini sama dengan XI. Ini kan I-nya sampai 8 nih. Ya. Nah, ini I-nya sampai 7. Ups. Nah, XI-nya sampai 7 karena yang paling besarnya X max-nya itu dikeluarin ya. Jadi dipisah gitu per 8. Nah, sampai di sini ya. Jadi ini tadi sama dengan 14,5. Nah, itu. Terus yang kita ketahui yang kedua itu ya. Nah, di sini ini kita bakal pakai lagi nih rumus yang kayak di sini. Nah, jadi tapi sekarang sudah dibuang yang X max-nya. Jadi ini cuman XI tapi sampai 7 doang. Nah, ini sekarang cuman 7 orang. Tuh. Nah, ini sama dengan tadi 12 kan ya? Nah, ini 12. Nah, 12. Ini kita kali silang ya. Jangan kita. Ini kita kasih silang ya. Kita kali silang. Itu sama dengan si XI 7-nya.
Nah, jadi dapatlah ini sama dengan eh, 84 ya. 4. Nah, terus, jadi yang ke kanan ini ya, yang di kanan ini, jadinya kita bisa substitusi tuh 14,5 sama dengan 84 tambah X. Oh, max. Oh, kenapa nih? Max per 8. Nah, kan kita bisa substitusi tuh kan. Kita geser lagi di sini. Ini nggak bisa di zoom out aja ya. Nah, ini kan satu ya. Oke, X max. Jadi ini kita bisa kali silang. Kita kali silang, jadi dapatnya berapa nih? 8 kali 14,5. 8 kali 1, 8. 8 kali 4, 32. 80 tambah 32. 112. Ditambah 4. 116. Ya, sama dengan X max. Gitu. Jadi X max-nya berapa? Ini kan kita pindah ini 84 ya ke sini. Dapatlah X max-nya sama dengan 116 kurang 84. 80, 82. Ngawur ini ngawur. Berapa? 40, 32 ya. Oke, jawabannya tadi apa? Oke, pas ya. 32. Oke, ada yang mau nanya? Ini dapat C. Ada yang mau nanya? Atau ada yang mau request? Mau nomor berapa? Udah nambah soalnya nih. Jadi 6 orang. Kita baru nomor 1 ya. Ada yang mau request? Ada. Oke, kita tambah itu. Loh, kok gini? Oh, ya gitu ya. Oke, ini aja coba aja. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Soalnya ini kan cuma 20 soal. Ya, nggak banyak kok. Bisa nih. Terus kita lanjut ke nomor 2. Jadi kita baca lagi nih. Nah, ini kan soal cerita nih. Ini yang enaknya ya. Jadi kita nggak perlu baca semua sih. Kayak kemarin aja kita fokus di highlighting-nya aja. Highlighting-nya mana? Highlight. Jadi, seorang psikolog sedang mempersiapkan eksperimen. Oke, nggak penting sih. Eksperimen tersebut bertujuan untuk mengamati perilaku, ya, untuk menentukan pilihan pertama. Terus, dalam percobaannya ada 300 orang. Oke, totalnya itu ada 300 orang. Catat. Terus, ada 5 gambar yang menurut mereka menarik. Ya, kloter pertama, ya isinya 150 orang. Di 36 diantaranya itu milih yang pertama. Jadi ada 5 gambar. Yang pertama mereka milihnya 36. Terus yang kloter kedua itu ada 150 juga. Tapi sebanyak P orang itu memilih gambar pertama. P orang memilih gambar pertama. Kalau tadi kan 36, sekarang P. Nah, gitu. Terus ada lebih dari 20% partisipan itu pilih gambar pertama. Jadi eh, dari dua kloter ini itu 20%-nya itu lebih ya, lebih dari 20% itu milih gambar pertama. Terus ditanya ketidaksamaan yang mana yang benar yang menggambarkan kejadian di atasnya. Untuk yang pertama, itu kita lihat ya, jadi untuk P-nya itu terbatas oleh 150. Jadi kenapa P-nya dibatasi 150? Karena satu kloter itu cuma 150 orang, cuma 150 orang. Dan di sini P-nya itu sebagian dari 150, maka nggak mungkin lebih dari situ kan ya, karena cuma sebagian. Nah, ya berarti itu kita udah tahu maksud 150-nya. Nah, kita tinggal sekarang ke kiri. Ini P-nya lebih besar daripada 0,2 kali 300 kurang 36. 300 dikurang 36. Nah, maksudnya 300 ini kan 150 tambah 150 ya, kloter pertama tambah kloter kedua. Dikurang 36. Jadi, kalau kita amati di sini. eh, Bentar. Kalau kita amati di sini, itu kan sebenarnya 0,2 itu
eh, lebih dari 20 partisipan itu memilih gambar pertama. Jadi batas bawahnya itu adalah 20%. Maksudnya itu gini. Jadi ini ada kloter satu, ini ada kloter 2, masing-masing 150 total orangnya ya. Terus yang milih gambar satu tadi ada 30, 36, 36. Tapi kalau yang ini P. Nah, lalu dia bilang apa? Secara keseluruhan, ya, ini secara keseluruhan yang milih satu itu di atas dari 20%. 20% dari apa? Dari 300. Nah, jadi P-nya itu kita mau tentukan pertidaksamaannya ya. Nah, pasti ini tuh join ya. Maksudnya kan 20% dari total kan ya. Berarti kita bisa bilang 0,2 ya. Di situ 0,2 dari si 300. Kan penulisannya sama kayak gini. Nah, lalu em, dikurang 36. Ya, sebenarnya kenapa dikurang 36? Karena em, sebentar nih jadinya eh, pemilih satu ya. Pemilih satu lebih dari 20% dari 300. Lalu kita tahu bahwasannya pemilih satu itu ada apa aja? Ada P dan ada 36. Ya udah, berarti kita tinggal tambahin aja. V tambah 36. Ya, paham maksudnya? Ada yang mau nanya? Jadi jawabannya itu D. Coba kita cek jawabannya. Nah, kan betul D. Jawabannya D. Ada yang mau nanya? Sebentar, saya ulangi ya. Jadi, kata kuncinya sebenarnya di sini. Dan ini kalian juga harus hati-hati. Ini maksudnya itu partisipan ini kan sebenarnya gabungan dari kedua kloter kan ya. Nah, gitu. Jadi 20% dari 300. Itu batas bawah dari si gambar pertama, pemilih gambar pertama. Jadi tadi saya notasikan pemilih gambar pertamanya tadi adalah P1. Baik di kloter satu maupun di kloter 2. Nah, itu katanya tadi lebih dari segini. Gitu. Nah, lalu kita tahu bahwasannya yang kloter pertama itu orangnya 36. Yang kloter kedua orangnya P. Ya. Yang milih gambar pertama. Ya, jadi kita tambahin aja. Gitu. Ini lebih besar dari ini. Sip. Kita lanjut lagi. Ini kok. Nah, sip. Oke, kita lanjut nomor 3. Nah, di sini kita bahas lagi ya soalnya pelan-pelan. Stark Industry itu punya 5 properti. Dia investasi di 5 properti. Ada Clearwater, Driftwood, Edgemont ya, ada Hamilton ya, sampai Hamilton. Terus di sini ada harganya, harga beli ya, harga beli per unit sama sewanya. Nah, jadi mau nyewa sekian, mau beli sekian gitu. Beli properti ya maksudnya. Nah, lalu dia bilang di sini hubungan antara biaya itu R dan harga beli itu adalah fungsi linear. Nah, fungsinya itu gimana? Itulah yang mau kita cari tahu di sini. Fungsinya itu gimana? Jadi ini tuh kita screenshot aja. Screenshot, kita pastekan ke OneNote. So, nah, sip ya di sini. Terus ya ini nomor 3 ya. Nomor 3. Terus untuk data yang lainnya yang penting adalah yang ini. Ini. Notasi. Notasi dari si
fungsinya itu ya. Jadi hubungan antara biaya sewa bulanan dan harga beli P di dalam ribuan USD adalah fungsi linear. Nah, ini yang penting sebenarnya. Jadi tadi sewa bulanan itu adalah R. Ini R. Terus harga belinya itu P. P. Dalam dalam USD atau ribuan ini. Fungsi di bawah ini yang memiliki hubungan antara harga beli dan harga sewa. Jadi di sini dinyatakan bahwasannya fungsi R itu adalah fungsi terhadap si P-nya di sini, notasinya itu ya. Jadi kalau misalkan ada fungsi gini, nah fungsi F itu F itu adalah fungsi terhadap X, terhadap X. Nah, kalau tadi kan jadi susunannya R terhadap P. Hubungannya ya. Jadi P-nya ini variabel bebas, R-nya ini adalah fungsinya. Yes. Sebenarnya berbahaya juga sih kalau notasiin fungsi sama hasil ini tuh bahaya sih. Jadi seolah-olah kita nyamakan fx sama dengan f. Padahal kan biasanya orang nulis itu kan fx sama dengan y kan ya biasanya. Nah, f fungsinya ini sama y itu beda biasanya. Tapi di soal itu r dan r fungsinya itu disebutin sama. Nah, itu perlu hati-hati sih. Soalnya menjebak. Eh. Oke, gitu ya. Jadi kita disuruh buat fungsi RP-nya tadi. RP. Nah, hubungannya itu gimana? Oh, ntar ini ngalangin. Dah. Eh, kalau kita lihat di sini, hmm, dari angka-angka ini tuh hubungannya gimana terhadap yang ini? Itu sebenarnya ada cara gampang. Ya, kita cobain semua fungsi yang ada di sini. Itu cara gampang ya. Jadi daripada kita menebak-nebak apa kira-kira yang cocok di variabel ini, ya itu cara cara cepat ya kalau mau apa ya kalau mau cepat sih. Ya. Tinggal substitusi itu. Ops, tinggal substitusi ya. Tapi eh, ya ini angkanya besar sih ya. Ini ribuan, ini ratusan. Kalau kita kalikan ini bengek juga kita ngalikannya. Nah, caranya adalah kita misalkan AX tambah B. AP ya, sorry. AX lagi. Kita misalkan ini AP kali B tambah B. Karena kenapa kita bisa misalkan kayak gini? Karena tadi di soal kita dikasih tahu bahwasannya fungsinya nih adalah linear. Linear. Jadi ini adalah bentuk umum dari fungsi linear. Jadi kita substitusi itu eh R-nya ini tadi kita misalkan ambil yang baris pertama ya. 950 A dikali 128.000 tambah B. Terus ambil yang baris kedua. Oh, angkanya besar kali ya. Nanti kita ngitungnya kewalahan. Ambil yang di bawahnya aja. Yaitu 515 sama dengan A kali 7.000, 70.000 tambah B. Ya, nah ini kan B-nya sama nih. Kita bisa eliminasi. Ya kan, kita kurangin. Ini kita kurangin. 950 kurang 515. 9 kurang 5, 4. 5 kurang 1, 4. 4, pinjam 5 di sini. Jadi tinggal 3, ini 5. Ya kan? Pas. Ini 128 kurang 70. 58. 58.000. A. Nah, ups. Ini bahaya nih. Ini bahaya. Kita nggak kebalik kan ya? R-nya sewa bulanan. R-nya sewa bulanan. Di kiri. Di kanan tuh harga beli. Nggak salah nih. Masa A-nya menjadi pecahan ya?
Hmm, hmm, nggak salah nih. Coba kita lihat pembahasannya dulu. Eh, salah, salah. Oh, pembahasannya malah kayak gini. Jadi, fungsi linear katanya dia gunakan persamaan garis. Nah, hmm, dari dua titik ya. Bisa juga sih kayak gini. Tapi eliminasi tadi sebenarnya juga bisa. Nah, ini R-nya dia anggap berapa di sini? 950. Loh, P-nya dia bagi ya sama 1000 di sini. Oke, berarti bukan salah ya. Memang gitu. Nah, ini kan dalam ribuan kan ya. Dalam ribuan. Jadi P-nya ini kita hilangin apa? Kita ambil 3 angka di belakangnya. Ya udah, ini berarti kita hapus dulu ya. Ini nggak ikut, ini nggak ikut. Ini nggak ikut. Nah, ini masuk akal sih. Terus karena dalam ribuan tadi ya, jadi P-nya itu dalam ribuan ya, ribuan, dalam ribuan. Jadi A-nya sama dengan 435/58. 435 per 58. 8, kalau 58 dikali 8, ada 40 lebih ya. Enggak juga. 58 kali 8, 40, 464 lebih. 7, 35, 35. 35, 7, 6, 3, 6, 3, sebentar, sebentar. 70, 515. 435. Bagi ini. 7, 35. Ya, jadi kan 8 kali 7. Kali 7. 8 kali 7, 3, 56. 406. 406. Sisanya berarti ada 20, 20, 31 koma ya. Jadi ambil sekitaran 5. Sebentar, sebentar, sebentar. Sorry, 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 sorry. Kita bagikan aja. Biasa. 435 bagi 58. 8, 7 tadi ya. 7, 3, 406. 29, koma 05. Ya sudah. Kalau kita lihat di sini tuh ada satu ya. Tapi kita jangan langsung pilih D. Kenapa? Karena ada jawaban lain yang ini. Tidak ada satupun pilihan yang benar. Jadi kita harus cek B-nya lagi berapa. Kita tinggal substitusi lagi. Ini A-nya dapat sekian. Kita ambil yang paling bawah aja, yang paling angka yang paling sederhana. Jadi kita substitusi tadi kan 515 sama dengan 70A ditambah B ya. Jadi B-nya sama dengan 515 dikurang 7 kali 75, 49, 525. Kok jadi minus? 75 kali 7, ya, 49. Ini 35. Jadi minus 77,5. Ya, nggak apa-apa sih minus 525. Sama dengan minus 10. Oke, pas. Ya, ini. D jadi coba.
Jadi bebas. Kalian mau pakai cara apa namanya? Yang kayak gini, ya cara yang kayak gini, pakai persamaan pembentukan persamaan garis linier dari dua titik atau kayak saya tadi ya, apa namanya? Pakai fungsi bentuk umum ya, fungsi linear, bentuk umum dari fungsi linear gitu. Ada dua cara. Tapi kalau cara saya tadi cuman segini ya. Nah, udah cepet. Save. Lalu kita ke nomor 4. Atau ada yang mau request nomor berapa gitu? Nomor berapa? Ada? Ini nomor 3, nomor 4 ya. Kalau gitu saya lanjut dari nomor 4. Ya, kita lagi-lagi kita bahas. Ini kayaknya udah pernah soalnya. Kayaknya ya. Itu cuma perasaan aja. Jadi di kota X itu ada siswa kelas 8 binaan Bapak Sugeng yang terdiri dari 26 orang. Nah, lalu sebanyak 34,6%-nya itu punya dua saudara kandung. Ya, dari 26 orang itu ya. Terus rata-rata di kota X itu memang jumlah siswanya dalam satu kelas 26. Jadi di kota itu siswa kelas eh, jumlah siswa dalam kelasnya itu memang 26, mau kelas berapapun ya. Terus jika siswa di kelas Bapak Sugeng itu mewakili siswa di kelas 8 di seluruh kota ya, di seluruh kota di kota X itu, dan terdapat sekian banyak kelas ya, 8. Terus mana perkiraan yang benar untuk jumlah siswa kelas 8 di kota X yang punya saudara kandung kurang dari 2. Nah, jadi kita harus paham dulu, setidaknya itu maksudnya apa kalau di dalam matematis. Nah, setidaknya itu adalah lebih besar sama dengan, ya, kalau secara matematis. Jadi, ada, jadi ini, ntar, nomor 4 ya, nomor 4. Tadi diketahui bahwasannya setiap kelas, satu kelas, itu isinya 26 orang. Bentar, rapiin dulu. 26. Terus eh, setidaknya, nah kan, setidaknya 34,6% dari 26 itu punya dua saudara kandung. Ya, setidaknya, ya maksudnya gini, jadi nulisnya gini. 34,6% dari 26 itu punya saudara kandung lebih dari sama dengan dua saudara. Ya, jadi setidaknya itu sama seperti kata sedikitnya. Itu sama, itu termasuk eh, tanda lebih besar sama dengan. Tuh. Nah, lalu ada 1.800 kelas, ya, kelas 8 di kota X. Kota X, ya. Ada 1.800. Terus berapa perkiraan yang akurat untuk yang di bawah? Kurang dari dua. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di uh, bilangan, di garis bilangan, ini dua. Inilah lebih besar sama dengan dua kan ya. Nah, negasinya berarti ya ke sini kan ya, lebih kecil. Nah, berarti yang lebih kecil daripada dua saudaranya itu sebanyak 100% dikurang ini. 100 dikurang 34,6%. Nah, dari ya 26. Nah, berarti em, karena ada 1.800 kelas dan setiap kelas ada 26 orang. Dan dari 26 orang ada berapa ini kalau kita kurangin? Ini kita kurangin berapa? 65,4 ya. 65,4
per 1000. Ya, gini kan boleh ya tulisnya. Yang punya, sorry, sorry, lebih kecil. Yang punya saudara lebih kecil daripada dua. Punya dua saudara lebih kecil daripada dua. Ya udah, kita tinggal hitung. Ya dari tadi kayaknya soalnya ngitung-ngitung terus nih. Kita harus latihan ngitung. Ini coret, coret. 4 dikali 6, 6 dikali 4 dikali 8. Berapa itu? Wah, nol-nolnya banyak kali ya. Dua biji. Oke lah, kita hitung aja ya. 26, 18, 16, 48, 208. Ya, maksudnya 8 kali 2, 16, 8 kali 6, 48. Dijumlahin segini. 1 kali 2, 6. Berarti di sini. 4, 6, 8. Oh, mak. 4, 6, 8 dikali 6, 5, 4. Hah? Betul ya ini? Banyak banget. Banyak banget nih. Sebanyak 34,6%-nya itu setidaknya memiliki dua saudara kandung. Rata-rata di kota X itu memang jumlahnya segini. Banyak banget ya. Perkiraan padahal kan. Coba kita lihat jawabannya. Nah, ini kan jumlah keseluruhan kelas itu, ya siswanya itu 1.800 dikali 26. Terus kita lihat lagi ke bawah. Nah, kan sebanyak 34,6% itu punya dua saudara. Oh iya, ya udah betul kan ya. Oh iya, kita terus ngitung yang paling dekat aja ya. Wah, betul-betul disuruh ngitung ya. Paling dekat. Berarti kita nggak bisa ngitung belakangnya aja, harus hitung depan gimana. Maksudnya gini, kita nyari cara tercepat biar menyelesaikan soal gitu. Nah, kalau kayak gini nggak ada cara cepat sih, kita harus ngitung ya. Mengalihkan 3 digit lagi. Udah kayak belajar sempoa nih. 8. Ya kan memang dikalikan ya kan ya? Nah, kan dikalikan nih. Ini kan dikalikan ya. Nah, langsung dapat segini kan ya. Gak ada lagi cara cepatnya. Saya mikirin ada nggak ya cara cepatnya kayak yang tadi soal-soal sebelumnya. Kalau ngitung gini lama sih sebenarnya. Nah, kita kalikan aja yang dulu dari depan. 6 kali 4, 24. Bisa nggak dapat di situ ya? Nggak bisa. Hmm, ya 4, 6 kali 6, 36 ya. 36. Berarti 24 tambah 36, 306. Ada pilihannya ada nggak ya? 306 kayak gitu. Ya, gini triknya. Sorry, sorry. Saya harus jelasin deh. Gini, jadi kan kalau ngalih-ngalihkan itu kan pertama kan kita kalikan dulu yang ini, kalikan ke atas kan, ya. Terus kita tulis di bawah sini. Nah, terus kita kalikan yang, ntar kita ganti warnanya. Misalnya warnanya. Nah, terus kita ganti yang ini, kita kalikan yang ini. Dapat lagi nih kan ya. Nah, terus kita kalikan yang ini, yang empatnya, dapatlah yang ini. Ya, dikalikan ke sini, dapat yang ini. Gitu. Nah, makanya tadi saya ngalikan yang 4, itu saya tulis di sini kan. 4 kali 6, 24. Terus yang tadi warna apa ini? Hijau ya. 6 kali 6 lah, 36. Itu sih. Cara cepat. Ya, biasa saya pakai. Betul ya ini. 2436 ya, 276. Ya kan, lebih dari 23 di bawah 46 ya kan. Kalau 46 udah terlalu kejauhan, 23 terlalu pendek. Ya, dan ini udah 27, 276. Kalau ditambahin sama yang belakang-belakang lain kan bakal nyampe ke 30. Itu sih biar cepat ya. Karena kalau ngitung salah satu nih lama kali nanti. Gitu cara cepatnya. Oke, kirain tadi saya salah. Rupanya memang kayak gitu soalnya. Oke, berarti nomor berikutnya ada yang mau request lagi? Jadi ini saya sambilan ngasih tips and triknya ya, karena karena berhubung tryout gitu, jadi bukan pendalaman ya. Tapi ya gitu, kita banyak-banyak tryout, banyak-banyak latihan soal, kita banyak pahami maksud soalnya apa gitu. Jadi
ya kurang lebih ini sih di highlight ini atau dicoret itu berpengaruh kali ya. Nah ini nomor 5. Kalau nggak ada yang mau request kita lanjut nomor 5. Berat objek di planet Venus itu 9/10 dari beratnya di bumi. Nah, lalu berat di Jupiter 23/10 beratnya di bumi. Jadi kalau kita tulis, ya kurang lebih ya kalimat pertama ini, misalkan berat di Venus itu kita misalkan BV, berat di bumi itu BB, kalau di Jupiter itu BJ. Nah, kita misalkan gitu. Jadi, eh, ya maksudnya pemisahan itu biar kita mudah dan nggak banyak makan tempat nanti kalau kalian dioret-oret pun, jadi nggak penuh kertas ini gitu. Nah, ini saya tulis di sini biar rapi. Tadi saya rencana mau nulis di sini, tapi biar nanti saya kasih ke kalian ininya coret-coretannya biar rapi. Jadi kurang lebih itu saya sukanya gini, BV. Selagi huruf depannya itu nggak ada yang sama kan, Venus, Bumi, Jupiter itu kan nggak ada yang sama. Nah, itu diperkirakan adalah 9/10 beratnya dari si Bumi, BB. Terus di kalimat kedua, berat objek di Jupiter itu 23/10 berat di bumi. Nah, berat Jupiter itu 23/10 di bumi. Nah, ini sama ya, bisa kita substitusi. Terus, jika berat objek di bumi 100 pound, berat berapa lebihnya? Nah, ini hati-hati juga nih soal kayak gini nih. Berapa lebihnya berat objek di planet Jupiter daripada Venus. Artinya apa? Kita dapat hitungan di bumi 100. Terus kita hitung di Jupiter berapa, Venus berapa. Nah, terus kita selisihin berapa itu bedanya. Itu maksud lebihnya itu selisih sih maksudnya. Ya tinggal menentukan minus atau positifnya aja sih. Tuh, jadi dia bilang tadi BB sama dengan 100. Karena di sini satuan nggak penting, poundnya kita skip aja. Jadi BV-nya berapa kalau kita substitusi ke sini? Yang persamaan pertama, ini persamaan kedua. Berdasarkan persamaan pertama, diperolehlah BV-nya ya 9/10 dikali 100. Coret-coret 90. Nah, itu dari persamaan kedua, BJ 23/10 kali 100. Coret-coret 2, 2, 30. Ya udah, selisih ini berapa? 140. Ada nggak jawabannya? Ada B. Betul nggak? Ya, betul. B, 140. Oke, gitu. Jadi ini selisihnya 140. Ya, ini tergolong cepat sih. Nggak ada lagi cara lebih cepat ya. Ya, nggak tahu sih. Ada nggak ya? Nggak ada. Malah lebih panjang loh. Nggak ada cara cepat lagi. Ini yang paling cepat. Normal. Nomor 6. Atau ada yang mau request? Nomor berapa lagi? Nggak ada. Oke, lanjut. Brian rencana nyewa speedboat. Biaya sewanya sekian, $60. Terus dia juga harus bayar kursus pelatihan. Nah, biaya kursusnya itu segini, $10. Terus dia cuma mau keluarin uang itu sekian, 280. Berarti untuk pelatih speedboat sama pelatihan itu nggak lebih dari 280. Nah, misalkan N itu banyak dia pakai speedboatnya lama, lama dia pakai speedboatnya berapa jam. Nah, berarti berapa maksimumnya gitu. Nah, jadi kita hitung di sini eh, sewanya, biaya sewanya tadi berapa? 60 per jam. Terus pelatihannya sama dengan 10. Terus uangnya dia cuma maunya 280 ya. Yang konstan yang mana? Yang ini konstan. Ini konstan. 10 sama 280. Berarti tujuan kita adalah menentukan si jamnya ini.
Ya, tadi kan N-nya itu berapa jam. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, berarti kita bisa dapetin seperti ini. Sama dengan 10 ditambah 60 kali N. 270 ini dikurangin per 60. Nah, ini tuh berapa? 4,5 ya. 5. Ya, itu paling banyak ya kan. Kalau kita naikin ke 5, kita bulatin ke 5, ini bakalan kurang. Jadi kita harus turunin ke bawah. Kita ambil 4. Nah, berarti A jawabannya. Ada betul? Oh ya, betul. 6A. Jadi gini, kenapa saya bulatin ke 4? Karena kalau di 5 itu bakalan berlebih. Ini saya bulatin ke 4. Kenapa nggak ke 5? Karena kalau ke 5 itu kan jadi minus 0,5. Jadi ini kurang, apa dia kurang 280. Sementara tadi dia kan punya duit cuma segitu. Jadi mau nggak mau dia harus ngambil yang ke 4 jam. Gitu. Oke, ini termasuk cara cepat ya. Nggak panjang sih ini. Oke. Terus kita ke nomor 7. 7 ini lumayan menarik sih sebenarnya. Nah, kan sama kayak tadi ya, yang sebelumnya, jam tadi. Jadi gini, Marco itu mengemudi rata-rata per pekan tuh sejauh 100 kilometer. Terus konsumsi bahan bakar mobilnya itu sekian, 25 per liter. Terus Marco itu ingin kurangi pengeluarannya untuk bahan bakar jadi sekian. Menjadi kan ya, bukan mengurangi sebesar, tapi menjadi. Berarti tujuannya sekian. Misalkan harga bahan bakar itu sekian per liter, 15.000. Terus mana persamaan di bawah ini yang bisa digunakan untuk menghitung jarak tempuh M yang lebih rendah per pekan. Nah, lebih rendah per pekan ya. Ya, jadi 25 itu per liter. 25 kilometer per liter. Kalau dikali liter, berarti eh, dia jadi kilometer kan ya. Nah, sementara di sini itu dia per liter. Jadi kalau saya tulis tuh kayak gini. Eh, jarak tempuhnya itu 100 kilometer. Nah, terus konsumsinya adalah tadi 25 kilometer per liter. Terus eh ya ini pengeluaran itu ibaratnya uang lah ya. Uangnya itu dia cuman ada Rp 50.000 untuk bensin. Terus konsumsi harga bensinnya ya B-nya itu. Harga bensinnya itu adalah tadi 15.000 Rp 15.000 per liter. Jadi yang ditanya berapa jarak tempuhnya kan ya? Berapa M? Nah, M itu em, terhadap sini ya yang di atas nih, jarak tempuhnya. Nah, kenapa kita buat ada satuannya? Sebenarnya ini mempermudah kita tentukan rumusnya sebenarnya. Jadi kalau kita ingin tahu berapa uang yang dihabiskan per kilometernya ya terhadap kilometer, kita bisa ambil rumus kayak gini. K per B. Kenapa? K-nya itu satuannya kilometer per liter. Sementara yang B itu satuannya seperliter. Jadi kalau kita kalikan jadinya liter kan ya. Nah ini kan dibalik, ini kan bagi. Jadi balik ke atas. Nah, ini jadi coret.
Jadi sisanya cuma kilometer. Makanya ini rumus yang tepat ya. Jadi untuk ngedapetin berapa banyak jarak yang dihabiskan untuk dapetin untuk ngabisin bensin sekian ya dengan biaya sekian 15.000. Ya, ini pakai rumus yang ini kilometer. Nah, terus 50 ribunya itu adalah batasan dari biayanya tadi ya. Jadi kita bisa bilang di sini 25 per 15K. 15K. Terus kita bisa buat itu 100. Ya. Tar, tar, tar. Nah, kan 25 per 3M. Sebentar, sebentar. Kalau M-nya itu satuannya tadi juga kilometer kan. Kalau dikalikan itu bakalan menambah eh, pangkatnya ya, jadi 2. Hmm, 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 hmm. Sama dengan 95. Kenapa 95? Seolah-olah 100 dikurang 5 kilometer. Ini nggak bagus, nggak bagus. Kali M sama dengan kali 1 M seharusnya. Kalau di sini dikali 1 M, berarti tersisa rupiahnya ya dari situ. Hmm. Bentar, bentar. Kayaknya ini ada yang salah. Kalau di sini itu 100 jaraknya. Hmm, 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 hmm. Per kilometer. Ya, jadi tadi itu kan nih hasilnya kilometer nih. K per B itu dikalikan dengan J. Sama dengan 1/U. Karena RP-nya di bawah kan. Nah, ini kan sebenarnya ada RP nih. Ini itu RP per liter ya. Tinggalan RP-nya. RP per liter. Jadi ini kilometer per RP. Tuh, sementara ini tuh RP. Ini tuh sorry, ini tuh kilometer ya. Kilometer per RP. Hmm. Salah nih, salah. Bentar, bentar. Ini hapus dulu, ini hapus dulu. Ini jadi kan kalau kilometer per RP ini jadinya punya di sini ini sama dengan J. Hmm, terus M-nya di mana? Hmm, Charter. Saya nggak dapat cara mudah ngejelasin nih. Kita skip dulu aja nih nomor 7. Skip dulu nomor 7. Saya nggak dapat cara ngejelasin yang mudah. Terus kita lanjut ke nomor 8 dulu. Citra Media Group berencana meningkatkan keanggotaan di beberapa kota. Dia mau nambah pegawai. Terus peningkatan yang diharapkan itu N per tahun. Sebelumnya dia cuma punya B anggota pada saat berdiri perusahaannya. Terus fungsi mana yang menyatakan jumlah keseluruhan keanggotaan Y terhadap jumlah awal X dihitung dari tahun ini. Hmm, nah di sini bisa sih. Jadi kan tujuannya itu adalah N per tahun. Sementara awalnya itu cuma B. Nah, terus jumlah awalnya itu X. Jumlah awal itu dihitung dari tahun ini. Nah, jumlah keseluruhan keanggotaannya itu adalah Y. Jadi N-nya itu percepatannya ya, peningkatannya.
Nah, lalu kita bisa bentuk kayak gini sih persamaannya. Bentar ya. Nih kita buat page baru aja. Jadi nomor 8 itu kita bisa buat eh, peningkatannya itu adalah N. Terus awal berdirinya itu cuman B. Ya, jadi sini B terhadap jumlah awal X. Hmm, 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 hmm. N per tahun. Kalau jumlah awal terhadap tahun. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah B. Kalau di awal tahun berdiri. Berarti kita bisa buat cara nih. Untuk bentuk persamaan kayak gini harus hati-hati jelasinnya. BNX, X-nya itu jumlah awal. Ya, sebenarnya jawabannya A kan ya. Nah, kan A. Tapi ngejelasinnya itu agak susah. Kalau misalnya ngelihat di penjelasan tuh hanya kayak gini ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jawabannya A. Gini, sebenarnya kita harus tahu dulu ya prinsip awal dari fungsi linear. Ya. Kalau fungsi linearnya itu seperti ini, fx sama dengan ax tambah b. Karena dari tadi bentukannya fungsi linear terus. Kalau kita anggap x-nya itu tahun nih, dari awal berdiri ya. Misalkan dari awal berdiri itu kan kalau misalnya tahunnya itu berarti nol. Nah, kalau nol berarti ini misalkan tadi Y ya, jumlah keanggotaannya. Y itu jumlah keanggotaan. Berarti kalau misalnya di awal tahun itu X-nya itu nol, 0 tahun. Y-nya berarti adalah B, banyak anggotanya. Sesuai dengan yang ditafsirkan sama soal tadi. Jumlah anggota awalnya itu adalah B. Gitu. Makanya tadi saya kepikiran ini kan ya. Nah, lalu di mana kita ngeletakin X-nya? Jadi di sini kita harus hati-hati ya. Di sini dia itu bilang jumlah awal. Di sini dia juga bilang jumlah awal. Tapi yang B itu adalah jumlah anggotanya. Nah, X-nya itu sebenarnya adalah tahun. Ya kan? Ini soalnya betul-betul menjebak sih. Jadi ini jumlah awal yang di sini itu adalah jumlah awal dari tahunnya. Misalkan tadi X-nya 0, ya jumlah awalnya itu 0. Tapi kalau yang di sini itu jumlah awal terhadap anggotanya. Nah, kan agak sulit jelasinnya. Karena soalnya kayak gini. Hmm, 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 hmm. Jadi, nah, kalau misal kita gambarkan lagi, untuk tahun berikutnya, berarti kita bisa buat X-nya sama dengan 1. Lalu kita peroleh berapa banyak anggotanya. Berarti anggotanya adalah Y sama dengan A tambah B. Gitu. Jadi, A-nya itulah dia eh, percepatan pertumbuhannya. Jadi kalau misalnya di sini tuh A-nya itu adalah si N. X-nya itu adalah si tahunnya. Gitu. Ya, sorry ya, agak sulit ngejelasinnya. Tapi memang notasi di soalnya itu lumayan membingungkan ya. Bahkan bagi saya sendiri untuk menjelasinnya. Jadi sama seperti soal sebelumnya tadi yang saya skip ya. Masih bingung saya ngejelasinnya gimana. Nah kalau ini tuh termasuk lebih mudah. Terus untuk yang tahun kedua,
Berarti jumlah orangnya ada berapa sekarang? Y sama dengan 2A tambah B. Nah, yang bikin dia bertambah setiap tahun itu siapa? Hanya kan? Nah, makanya di sini dia bilang itu peningkatan yang diharapkan N per tahun. Kalau di sini kita tahu peningkatannya berapa per tahun. A kan ya. Di sini peningkatannya A, di sini peningkatannya A. Itu sih. Saya jelasinnya kayak gitu. Jadi yang dibentuk itu kayak gini. Karena sebenarnya untuk peningkatan itu, eh, kenapa bisa saya ngebuatnya asumsinya linear? Kenapa nggak eksponen? Nah, kan ini yang eksponen nih. Ini eksponen. Ya, kan ada pangkat X-nya di atasnya juga eksponen. Kenapa nggak, kenapa nggak yang eksponen? Karena dia bilang di sini peningkatannya itu N per tahun. Sementara N-nya itu kita tahu itu konstan. Gitu. Makanya kalau peningkatan yang konstan, itu bakalan fungsi linear. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau ada grafik, peningkatan linear itu kan fungsi linear tuh kayak gini. Nah, di tahun pertama dia segini, tahun kedua tuh segini, tahun sini. Jadi konstan penaikannya. N tadi ya, N, sini N. Terus ini naik lagi N. Tapi kalau kita lihat, kita ingat-ingat lagi fungsi X kuadrat misalkan. X kuadrat. Eh, X kuadrat. Nah, ini X kuadrat. Kan. Kita lihat di sini, di satu, dia masih satu. Tapi di dua, dia udah empat. Nah, ini kan kenaikan yang nggak konstan. Di sini naiknya satu, di sini naiknya tiga. Itu sih maksudnya. Makanya saya bisa beranggapan ini tuh bukan eksponen ya. Ini kan termasuk pangkat dua tuh eksponen juga. Ya gitu. Nah, em, nomor 9 juga kayak gitu. Persamaan lagi bentuknya. Tapi ini ada yang pangkat duanya. Nah, jadi kita ke nomor 9. Ya. Tadi jawabannya A. Persamaan di atas itu merupakan ekspresi matematika untuk ketinggian H. Jadi ini persamaan untuk bola itu mengalami perubahan ketinggian terhadap berubahnya waktu ya karena ada gaya gravitasi yang menarik. Setelah diluncurkan secara vertikal dengan kecepatan 25 meter per second dari tanah. Terus, berapa waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai tinggi maksimum jika ketinggian maksimum bola 3/2 T? Ya, oke. Jadi tadi persamaannya apa? N9 ya. Persamaannya adalah HT fungsi dari T minus 4,8 T pangkat 2 tambah T. Nah, lalu eh, diluncurkan secara vertikal dengan kecepatan 25 dari tanah. Jadi di sini kita bisa bilang bahwasannya em, kecepatan itu kan meter per second. Sementara di sini tuh eh, meter ya. Hmm, hmm, hmm. Berapa perkiraan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai tinggi maksimum jika ketinggian maksimum bola 3/2 T? Ya, jadi ini ada bola. Tingginya yang paling maksimum itu, nah di sini, itu adalah 3/2 T. Nah ini 3/2 T. Em, sebenarnya ini em, agak aneh ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya
ketinggiannya itu berubah terhadap waktu T. Terhadap waktu T. Nah, lalu di bawah T itu ada disebutin lagi nih di sini. T itu ada disebutin lagi. Tapi dia menyatakan dari ketinggian maksimum, ya. Terus dia diluncurin secara vertikal dengan kecepatan 25 km. Jadi kalau kita gambar nih ke atas, ya kecepatannya itu V0-nya adalah 25 meter per second. Jadi mm, 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 kita bisa bilang kayak gini. Ini sama dengan H max. Tinggal masukin aja ke dalam persamaan. Ya, 3/2 T sama dengan minus 4,8 T kuadrat tambah T. Karena waktunya nggak nol ya, kita kalikan seperti tar, tar. Jadi dapat 3/2 sama dengan minus 4,8 T tambah 1. Jadi 4,8 T itu sama dengan minus setengah. Jadi 1 dikurang 3/2. 3/2. Jadi T-nya itu sama dengan minus, ya, hmm, agak sus nih. Padahal ini kan waktu. Masa minus? Nah, 48. Huh, 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 huh. Hmm, 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 hmm. Yang sih dapatnya 5/4/8. Minus 5/8. Nggak masuk. Nggak masuk ini. Coba dia ngejelasinnya kayak mana. 9. Nah, kan substitusi kan ya. Oh. Loh, jangan terkecoh kan ya. Em, sorry, ini kayak ada yang beda. Oh, saya salah nulis ya. Jadi ini seharusnya bukan T di sini, tapi 16T ya. 16T. Oke, jangan terkecoh, ini bukan soal fisika. Jadi maksudnya adalah V0-nya ini tuh hanya pengecoh aja ya, katanya. Ini T-nya jadi bukan 1, berarti 16T di sini. Ini 16. Nah, ya salah salah ngitung ya. Jadi 16 dikurang 3/2. Hasilnya adalah eh, 16 dikurang 3/2. Hasilnya adalah 29/2 kali 10/8. Hmm, 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 hmm. Nih, bagi dapat 5. Lagi-lagi soal ngitung nih. 145 dibagi 48. Sekitaran 3 ya. Ya kan 145 dibagi 48. 4 kali 3. 144. Ya, sorry. Tadi selip ya. Pantesan kok bingung. Nah ini selip. Oke, nomor 10. Kita ke nomor 10. Hmm, 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 hmm. Nah, lagi-lagi kayak tadi ya, persamaan.
ada persamaan. Terus B dan C itu mewakili harga daging sapi ya yang B, daging ayam yang C. Terus perubahannya terhadap pekan ya, X pekan di awal musim panas. Jadi berapa harga per kilonya di saat berapa harga per kilo daging sapi di saat harganya sama dengan harga per kilo daging ayam. Hmm, 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 hmm. Jadi maksud soalnya itu adalah X-nya yang ditanya. Ya lagi-lagi ini kebetulan kita disuruh ngelatih ngitung sama kita disuruh ngelatih em, baca soalnya ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu bukan berapakah, tapi em, kapan ya seharusnya. Ya kan coba lihat jawabannya deh. Harganya ya. Oh iya, X-nya kan waktu. Terus disubstitusi B-nya. Berapakah harga per kilogram daging sapi di saat harganya sama? Berarti yang mau kita tanya adalah harganya dari si daging sapi. Tapi pada saat kapan? Pada saat harganya sama dengan harga ayam, daging ayam. Jadi kalau kita tulis ya di sini nomor 10. Tadi harga daging sapi itu adalah B sama dengan 2,35 tambah 0,25 X. Kalau yang daging ayam C kan ya. Nah, ini ayam. Ini tuh sama dengan 1,75 tambah 0,4 X. Nah, katanya, jadi pertanyaan gini, B-nya berapa saat saat bentar. Saat B sama dengan C. Nah, ya gitu kurang lebih kalau misalnya secara matematis pertanyaannya di sini. Terus kita samain B sama dengan C-nya, jadi dapatnya 2,35 tambah 0,25 X. Itu sama dengan 1,75 tambah 0,4 X. Ya, tinggal kita kurangin yang ini ke kanan, ini ke kiri, biar nggak minus ya. Jadi 2,35 dikurang 175 sama dengan 0,15 X. Kita kurangi langsung. Ini kurang. Jadi kalau setelah kita kurangi dapatnya adalah 0,6 sama dengan 0,15 X. Berarti X-nya sama dengan 6/10 dibagi 15/100. Atau sama dengan 6/10 dikali 100/15. Cepat, cepat. Ini sama-sama bagi 3, dapat 5, ini 2. Ini sini dapat 2. Ini sama dengan 4. Berarti harganya sama pada saat pekan keempat. Ya, pekan keempat. Nah, terus kita substitusi lagi tuh X-nya ke sini. 4-nya. Dapatlah harga B-nya. Oke, berarti B-nya sama dengan pada saat keempat ya 2,35 tambah 0,25 ya 0,25 kalikan 4. Ini dikalikan jadi 1. Jadi dapatnya 3,35. Gitu em, caranya. Tapi ya
Ya ini 3,35 dolar B-nya. Tapi ya harus betul-betul hati-hati ya ini. Em, Baca soalnya tadi. Terus kita baca nomor 11. Dimas itu mahasiswa yang bekerja sambilan saat libur semester. Ia bekerja sebagai pekerja kasar. Terus dibayar 8 dolar per jam untuk 10 jam pertama di pekan ini ya. Karena kerjanya bagus, bos naikin bayarannya jadi 10 dolar di pekan sisanya ya, di seterusnya setelah itu. Terus dia nabung 90% dari gajinya per pekan. Berapa jam kerja yang harus dia lakuin ya agar dapat uang setidaknya segini. Jadi lagi-lagi kita jumpa kata setidaknya ya. Setidaknya itu berarti minimal 270. Minimal 270. Jadi kita bisa tulis kayak gini. Mm, mm, mm. Nomor 11. Mm, 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 mm. Jadi eh 8 dolar per jam selama 10 jam. 10 jam pertama ya. Terus dinaikin nih. Jadi 10 dolar per jam. Per jam ya. Jadi ini 10 jam pertama sekian. Terus berikutnya sekian. Targetnya dia mau dapetin. Targetnya itu dia mau dapetin tadi 270 dolar. Dolar. Nah, jadi em, sementara yang dia dapat itu adalah 90% dari semua ini gitu. 90% ya. Bukan 100% ya. Hanya 90% yang dia tabung untuk nargetin ke sini gitu. Jadi kalau secara matematis kita bisa buat kayak gini. 270 sama dengan 90% dari em, 10 ya 10 dikalikan lagi dengan T. Ya, T-nya ini banyak jam yang mau kita hitung, targetnya berapa. Ditambah dengan, ini dikurungin, ditambah dengan, bentar, ditambah dengan 90% dari 8 dolar tadi, yang 10 jam pertama. 8 dolar dengan waktu yang dia lakukan itu 10 jam. Gitu. Nah, sebenarnya tadi 90% saya mau langsung keluarin ya. Tapi nanti bakalan lebih sulit lagi menjelasinnya. Jadi kalau di sini kan kita udah jelas 90% dari jam berikutnya bayaran karena dia rajin tadi ya, kerja keras. Dan ini 90% dari nilai awalnya. Nah, gitu. Walaupun sebenarnya bisa didapat lebih gampangnya 90%-nya dikeluarkan pakai sifat distributif ya. Nah, di sini ini kan 90 per 100 nih. Ini 900 kan ya 90 kali 10. Jadi ini dapatnya 90 T tambah dengan 9 kali 8 72. Ini 270. Jadi 9T sama dengan 270 kurang 72. 198. T-nya sama dengan 22. 22 jam. Untuk dapetin segitu ya 270. Nah, jawabannya adalah
22 ya. Nah, tapi penjelasan di sini tuh lumayan panjang ya. Jadi eh, jelasin kayak gini, terus pakai lebih besar sama dengan. Nah, kalau saya sih nggak terlalu suka ya pakai lebih besar sama dengan pada saat perhitungan. Nah, saya lebih suka itu buat pakai sama dengan dulu. Nanti kalau misalnya hasilnya pecahan, nah baru kita tentuin. Tadi itu yang ditanya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan, kita bakal bulatin ke bawah. Kayak tadi, apa namanya, uang tadi yang ada di speedboat tadi, soal speedboat. Nah, itu kita turunin, ya kita buatin ke bawah. Tapi kalau di kasus ini, karena dia bicara lebih besar sama dengan, minimum, kita bakal buatin ke atas kalau pecahan. Karena, kenapa kita harus buatin? Karena yang diminta itu waktu jamnya. Sementara waktu jam itu di sini itu hanya dalam bentuk bilangan bulat. Nah, karena kebetulan kita dapetin tadi bilangan bulat nih, dua-duanya. Ya, kita nggak perlu lagi pusing-pusing bulatin ke atas, bulatin ke bawah. Ya, gitu. Oke, terus kita nomor 12. Nomor 12 itu D. Kita baca lagi soalnya. Seorang YouTuber itu rekam alam liar itu dengan pakai kamera seharga ini, 32.400. Terus harga kamera tersebut terdepresiasi. Maksudnya ini tuh menurun secara konstan selama 12 tahun. Sampai akhirnya harganya itu nggak ada sama sekali ya, jadi nol. Terus berapa harga kamera itu setelah 4 tahun dibeli? Ya, jadi gini, kita tulis lagi. Nomor 12. Jadi, pada saat tahun pertama, nah ini sama kayak yang tadi ya, soal yang belum kita jawab tadi di atas. Soal yang di atas tuh susah ngejelasinnya. Di sini tuh lebih mudah ya. Tapi berkaitan. Untuk T-nya 0, itu tadi harganya berapa? Di awal baru beli, harganya 32.400. Terus, pada saat tahun keempat, itu kita nggak tahu, ya kan? Karena itu yang ditanya tadi, sejak dibeli. Terus, pada saat udah 12 tahun tadi kan? Nah, 12 tahun, itu tuh nol jadinya. Nah, fungsi ini tuh konstan katanya penurunannya. Konstan. Berarti kita bisa samakan ini sebagai fungsi linear. Atau kita bisa tulis di sini fx itu sama dengan ax tambah b. Kayak gini. Gimana? Kalau fx-nya 0, itu bakalan dapat x-nya adalah, um, sorry, kebalik ya. Kebalik. Kalau X-nya 0 atau T lah, kita buat T di sini ya, karena berdasarkan waktu ya, biar gampang. FT, sini T. Nah, kalau C-nya 0 ya, ini 0 tambah B. Itu sama dengan tadi 32.400. 32.400. Nah, berarti B-nya adalah 32.400. Nah, lalu untuk ngedapetin A-nya, kita tinggal substitusi untuk yang T-nya 12. Jadi, untuk T-nya yang 12, ya berarti A dikali 12 tambah B. Sama dengan 0. Karena tadi pada saat dia tahun ke-12, nilainya 0, harganya 0. Jadi, A sama dengan minus B per 12. Ya kan? Nih, ke kiri terus dibagi dengan 12. Hasilnya sama dengan minus 32.400 per 12. Ini hasilnya berapa ini? 3, 36 ya lebih. Sekitaran 2. Atau gini aja, biar gampang. Kita pakai ini aja ya. Biar sama-sama latihan ngitung. 2 tadi. 24. Kurang. Ini 24. Kurangi jadi 8. 4. Ini 6. 7, 2. 7.
84. Pas. Nggak ada pecahan. 84. Oke, 0. Berarti minus 27. Berarti A persamaannya adalah FT-nya. FT-nya adalah minus 27T ditambah 32.400. 400-nya 32.400. Jadi pada saat 4T-nya. Berarti ini dapatnya adalah 27 kali 4. 108. 8 ditambah 32.400. Itu sama dengan 31.300. Oh, sebentar, sebentar. Salah set, salah set. Ini bukan set itu. Ini 108 kurangi. Berarti 32.292. Oke, itulah si nggak ada jawabannya. Tar, tar, tar. Ada jawabannya. Hmm, hmm, hmm. 27. Oh, sorry. Ini kan, aduh, 27.000 ya. 2.700 ya. Sorry, sorry. Nolnya ketinggalan ya. Sorry, sorry. Jadi ini eh FT-nya adalah FT-nya adalah minus 22.700 dikali T tambah 32.400. Nah, kalau T-nya 4, berarti tadi hasilnya adalah 10.800 tambah 32.400. Oke, ini hasilnya adalah 2,1600. Oke, jadi jawabannya adalah D. Ya, betul, D. Oke, sekarang ke nomor 13. Nomor 13. Uh, dalam sebuah keluarga ada ayah, ibu, dan 5 orang anak. Ya, jadi ada meja bulat ya. Yes, nomor 12. Nomor 12 kan ya. Oh, nomor 13. Ada meja bulat. Terus ada ayah, ada ibu, ada 5 anak ya. A-nya kecil kalau anak. Terus jika ayah dan ibu duduknya berdampingan, maka banyaknya cara mereka duduk meliling meja bundar adalah, nah ini menarik nih. Jadi A dan B itu harus sama ya. Nah terus anaknya ini kita harus bedain nih. Anaknya satu, anak dua, anak tiga. Ini harus bedain nih. Anak satu, anak dua, anak tiga, anak empat, anak lima. Ya, misalnya. Nah, susunannya ada berapa banyak? Nah, ini kita bisa pakai namanya permutasi ya. Permutasi. Tapi, karena A dan B itu selalu berdampingan, jadi kita bisa anggap itu sebagai satu kesatuan. Ya, jadi kita satuin AB gitu. Nah, jadi totalnya ada berapa? Cuman ada 6. Kalau di situ ya, di 6. Ya kan? Ntar, kalau cara dia jelasin gimana? Nah, kan kurang lebih sama kan? Gitu, disatuin tuh jadi satu. Nah, tapi di sini tuh dia pakai permutasi, bukan permutasi yang biasa ya, tapi permutasi siklik ya. N kurang 1 faktorial. Jadi, em,
Kenapa siklik? Karena dia membentuk siklus. Membentuk siklus. Tadi rumusnya adalah N kurang 1 faktorial. Jadi, kenapa N kurang 1? Jadi, misalkan ini ada 3 ya, ada 1, 2, 3. Untuk menaruh orang duduk ya, misalkan ini kita taruh dulu 1. Oh, sorry, sorry. Ada 3, ada 3 kemungkinan ya. Untuk percobaan pertama itu ada 3 kemungkinan. Percobaan pertama itu kan ada 3 orang ya, ada 3 orang. Terus mau naruh di mana lagi? Eh, di sini misalkan 2, ada 2 kemungkinan. Terus ada 1. Nah, di sini itu karena siklik, dia tuh jadinya bisa ke kanan dan ke kiri ya. Tapi itu mengurangi banyaknya dari si kombinasinya. Jadi kan kalau kita pakai rumus permutasi ya, permutasi misalkan 5 dengan 2, kan itu kita cuman ngambil rumusnya kayak gini. 5 faktorial dengan 5 kurang 2 faktorial. Nah, itu kan ya. Jadi di sini itu kita pakai rumus yang ini, permutasi siklik di sini. Untuk menentukan mana yang em, di banyak susunannya di sini. Tuh. Jadi, karena ini kita jadi 1, dan untuk susunan A, B, dan B, A itu berbeda, makanya kita kalikan 2. Makanya tadi di pembahasan itu dikalikan 2 di situ. Kalikan 2. Jadi tadi adalah 6 dikurang 1 faktorial dikalikan 2, yaitu 5 faktorial dikalikan 2. Ya, tadi hasilnya adalah 240. 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 5, 120. 120 dikalikan 2 sama dengan 240. Tuh hasilnya 240. Oke, satu soal terakhir ya. Satu soal terakhir. Atau 2 soal terakhir ya. Kita harus lanjutin dikit nih. Jadi, sebuah perusahaan itu memberlakukan kebijakan 6 hari kerja dalam sepekan. Terus dengan bayaran 125.000 per hari. Terus jika lembur, itu dia dapat tambahan 20.000 untuk 1 jam lembur. Terus kalau karyawan itu menerima gaji sekian, maka berapa banyak jumlah lembur ya dalam sebulan. Nah, ini tuh cukup simpel ya. Jadi, em, kalau dia bayarannya itu 6 hari itu sekian. Berarti kalau dia selama sebulan ada berapa kali kerja? Berapa hari kerja maksudnya? Ada 4 pekan dalam 1 bulan, dikalikan 6. Berarti 24 hari. Berarti 24 hari itu dibayar 24 kali 125.000. 24 kali dikali 125.000. Lalu ditambah dengan jam lemburnya. 20.000 dikali jam ya. Dikali jam ya. Jadi kalau kita tulis ya, N14-nya itu sama dengan 3860. 3860 ya, 3860 itu sama dengan em, tadi ya 24. Kenapa 24? 6 hari dikali 4. Karena kan 1 bulan ada 4 pekan dikalikan 6. Jadi 24 dikalikan dengan perharinya, biaya perharinya 125.000. Terus ditambahin dengan T. T ini tuh banyak jam yang dihabiskan untuk lembur.
Nah, lemburnya tadi dibayar 20.000. 20.000. Nah, gini. Jadi, kita bisa langsung hitung aja nih em, untuk ngedapetin si angkanya, angka T-nya. Tapi sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah gimana cara ngebentuk persamaan ini. Nah, itu yang penting. Jadi ini karena udah malam, kita skip hitung-hitungannya. Tapi kita harus nentuin gimana sih ngebentuk persamaan ini. Jadi seperti yang saya bilang, eh, kita harus fokus di yang saya highlight ini ya. Jadi dia kerja 6 hari, di satu hari itu dibayar 125.000, lalu eh, kalau lembur 20.000, dan itu hitungannya per jam. Nah, makanya tadi saya buat T di sini terhadap si 20.000. Lalu untuk totalnya dia itu sekian, 3,86 juta. Ya, itu totalnya tujuannya di sini. Jadi maksud tryout-nya ini adalah kita mampu ngebentuk persamaan linear sih. Makanya di sini kan T ini konstan. Lalu tadi ini T-nya juga konstan. Ya, di sini ini agak agak beda ya, pakai permutasi. Gitu. Nah, ini jadi saya skip hitungannya. Lalu nomor 15. Nomor 15. Nomor 15 ini aduh, dua nge-stuck. Pada tanggal 13 September, harga cabai itu naik, naik. Yang semulanya itu 61.000, naik ke 64.000 per kilo. Terus ada penjual eh, yang awalnya ngejual 64.000. Karena harga cabainya naik tadi, jadinya dia ngejual 70.000 agar keuntungan maksimum. Akibatnya jumlah permintaan cabai itu ya yang beli itu dikit lah turun kan ya karena harganya naik, asumsinya gitu. Terus ya yang dapat tadi awalnya 12 permintaan, sekarang cuma 6 permintaan. Terus gimana ngebuat persamaan yang nggambarin kenaikan harga cabai terhadap permintaan. Nah, di sini itu em, sebenarnya nggak bisa dibilang simple sih. Tapi kita bisa bilang bahwasannya C-nya itu kenaikan harga. Ya, jadi kenaikan harga itu dari 64.000 ke 70.000. Ya, karena yang ini tuh cuman patokan terhadap si ini ya. Jadi yang kita fokusin tuh di sini. Itu em, dari permintaannya itu udah, jadi kalau kita gambar gini, 64.000 ke 70.000. Tapi permintaannya dari 12 ke 6 gitu. Jadi kalau permintaannya 12, harga cabenya sekian gitu. Nah, kita substitusi aja nih biar cepat. Di sini misalkan, kalau P-nya 12, minus 12 jadinya, ditambah 76. Nah, hasilnya berapa? 64 kan ya. Nah, terus kalau misalnya P-nya 6, dapatnya berapa? 70 kan ya. Udah, jawabannya A. Gitu cara cepatnya. Betul kak ya? 15. 15. Ya, betul A kan? Jadi kalau kita mampu ngegambarin visualisasi soalnya, nah kita bisa dapetin jawabannya lebih cepat. Tuh. Terus ini nomor 16. Ada kekasih yang mau salam perpisahan di bandara. Terus yang pria mau ngerantau ke Jepang. Terus ketika ditanya kapan kembali, terus dia bilang akan kembali setelah 1 tahun, 5 bulan, 25 hari dari sekarang. Ribet kali ya. Jika saat itu dia berangkat hari Rabu, berapa hari apa dia balik? Nah, kita ubah dulu nih.
yang ini ke hari. Jadi 1 tahun itu ada 12 bulan. 12 bulan. 1 bulan ada 30 hari. Nah, berarti dia 360 hari. 1 tahun. Terus 5 bulan kali 30. Dapatlah 150. Terus tambah 25. Nah, kita tambah nih. Kita tambah. Dapat berapa nih hasilnya? 360. Hmm. Kita mau dulu kan ke 30 ya. Kita mau dulu kan ke 30. Jadi sebenarnya ini tuh nggak penting. Yang penting itu sebenarnya di sini. Kalau konstan 30 hari. Jadi ibaratnya kalau 1 bulan itu 30, pada saat ini hanya 25. Nah, berarti untuk mencapai Rabu di bulan depan, itu dia butuh 5 hari lagi. Nah, kalau di 25. Berarti kita kurangi 5 hari ke belakang. Rabu, Selasa, Senin, Minggu, Sabtu. 1, 2, 3, 4, 5. Selasa, Senin, Minggu, Sabtu, Jumat. Berarti Jumat dia pulang. Betul nggak? Betul nggak? Ah, salah, Kamis ya. Jadi, nah kan sebenarnya em, ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena harinya itu, karena ditambah 1, artinya 1 hari setelahnya hari Kamis. Keduanya akan bertemu kembali di hari Kamis. Hmm, Jumat, jadi Rabu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, karena tambah 1. Jadi Selasa, Senin, Minggu, Sabtu, Jumat, Kamis. eh ya, jadi Kamis sih jawabannya. Kurang 6 jadinya. Ya makanya ini tuh nggak penting sebenarnya yang ini. Karena dia modulo 30 itu nol, hasilnya nol. Nah, lalu nomor 17. Karena keterbatasan dana, Benu, Benu ya, ya Benu itu hanya dapat undang 10 dari 15 orang temannya untuk ulang tahun. Ada ini, ada 5 orang ya temannya yang akrab. Terus dia mutusin juga Imam Dery itu harus ya, itu harus. Terus Isal dan Ivan itu dipastikan tidak bisa. Nah, ini nggak bisa karena sakit. Jadi banyak cara mengundang teman-temannya itu berapa gitu kan. Nah, jadi di sini tuh kita udah ada uh, 2 orang yang nggak ada ya. Jadi di antara 5 ini tuh hanya 3 yang 2 yang harus diundang. 2 yang harus diundang. Berarti slotnya tinggal 8. Slotnya tinggal 8. Terus yang tadinya 15 berarti tinggal 13 dari totalnya ya, teman-temannya itu. Dan di sini tuh ada si Ihsan yang belum pasti diundang ya. Jadi harus masuk ke dalam situ. Nah, kalau kita lihat pembahasannya di sini itu lumayan panjang kalau nggak salah, ya. Nah, kan pakai kombinasi 11-8. Jadi di sini kenapa 13 ya? 13 itu masih dikurangin Isal dan ini Itan ya. Ivan. Dan dikurangi 2 lagi karena Imam dan Derry itu udah pasti diundang. Jadi tinggal 11. Nah, makanya kombinasi 11-8. Itu.
Nah, yang terakhir nih, terakhir. Kita langsung ke ini sama sih maksudnya. Ini juga sama, ketinggian tadi juga. Kita ke nomor 20 aja. Cadangan air bersih yang dapat digunakan manusia di bumi itu 1% dari seluruh air yang ada. Ya, artinya krisis gitu. Kondisi ini diperparah semakin meningkatnya pemanasan global. Terus untuk mensiasati kesulitan air bersih itu pemerintah menggalang program hemat air. Terus menghimbau cuman pakai sekian 20 liter. Ya, Doni ini ikut aturan, dia mandi dengan gayung 16 cm. Asumsikan gayung Doni itu benar-benar menghemat air dan berbentuk silinder. T ini tuh tinggi ya. Jadi silinder itu kan bentuknya kayak gini. Nah, tingginya ini 14. Diameternya 16. Ya salah sih gambarnya, seharusnya lebih pendek ya. Maka jumlah cidukan yang paling mungkin agar tidak lebih dari ketentuan itu berapa? Nah, maksimumnya. Jadi gini, hmm, kita harus buat ini ke volume ya. Ya, volume silinder itu apa? Volume dari silinder itu adalah luas alas. Ya, luas alasnya itu adalah pi r kuadrat kalikan T. Nah, kalau kerucut dikalikan sepertiga kan ya. Nah, di sini kita ambil V-nya adalah 22/7. Dikalikan jari-jarinya 8 kali 8 ya. Kali 14 tingginya. Ini coret dapat 2. Terus ini tuh volume 1 liter ya. Nah, ini kita kalikan dapatnya adalah 44 dikali 64. Nah, ini sama dengan 64 dikali 44 sama dengan 256. 256. Sorry. Iya, sama sih ya. 256, 256. 2816. Jadi ini dapatnya 2816. Nah, em, di sini cuman punya batas itu 20 liter. Gitu. Berapa cidukan biar nggak melebihi 20. Berarti dikali berapa, misalkan C itu cidukan, biar nggak melebihi 20. Jadi di sini tuh sebenarnya 1 liter itu kan sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Kan ya. Nah, kira-kira dikali berapa ini biar mendekati 20? Ini kan koma. 2,8 kali berapa yang mendekati 20? Kali 9. 9 kali 8 udah 72. Melebihi. Dikali 8. Melebihi juga kan ya. 16 tambah 64 ya. 22,4. Kali 8. Dikali 7. 14. 18,8. Jawabannya berarti 7 ya. Coba kita cek dulu. Ya, betul kan? 7 sidu kan. Ya, jadi ini termasuk cara cepat juga sih. Ya, ini kan dia ngitung volume, terus dibagikan 10. Ya, biar dapat desimeter ya. Ini seharusnya desi sini. Desi. Terus dia hitung nih sini. Oke, gitu aja. Hari ini ada yang mau nanya dari Intan atau Naila tuh, sorry ya agak lama karena memang harusnya ini semua ya, harus semua, tapi tadi ada yang sama. Ada yang mau nanya? Jadi kalau enggak, ya udah nih saya simpan, nanti saya bakal kasih. Sorry ya agak lama, jadi tapi tetap harus
kita bahas semuanya. Kecuali yang tadi. Oh ya, bentar, bentar. Sorry, sorry, sorry. Satu lagi, sorry. Tadi kan ada yang nggak kita bahas ya. Nggak selesai kita bahas karena ada permasalahan di maksud soal yang tidak dipahami ya. Nah, ini nomor 7. Kita langsung ke pembahasan aja dia gimana sih. Nih, nomor 7. 7, 7, 7, 7. Nah, em, dia pakai persamaan perbandingan ya. Jadi 25 kilometer per liter itu pengeluarannya sekian. Nah, kalau M itu pengeluarannya sekian. M itu kan tadi mau berapa banyak dia dapatin. Terus dia masukin ke perbandingan ini. Masuk akal sih memang. Ya, jadi dibentuk table ya. Biar hmm, oke, masuk akal sih. Ini tuh maksudnya adalah berbanding lurus. Ini notasi nih, banding lurus. Ups. Iya. Oke, gitu ternyata jawabannya. Jadi nggak sulit juga sih sebenarnya, tapi soalnya itu ya berbahaya sih. Oke, kalau gitu eh, sampai sini dulu kita bahasnya. Kita bakal ketemu di pekan depan. Nanti kalau ada yang mau nanya, silahkan ditanya ke saya di chat personal juga boleh. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Nailatus, Intan, terima kasih udah ngikutin sampai akhir. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Saya izin live duluan.